Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Termodinamika Teknik Kimia 1. Masih dalam topik hukum kedua termodinamika terkait dengan entropi. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai mathematical statement of the second law of thermodynamics yang berisikan tentang prinsip-prinsip kenaikan entropi. Sebagai contoh, di sini akan kita lihat ada dua buah reservoir. Yang satu bertindak sebagai heat resource atau sumber panas, dan satunya lagi sebagai heat sink atau penampung panas. Heat resource adalah hot reservoir, sedangkan heat sinknya adalah cold reservoir atau reservoir dingin. Di sini hot reservoir berada pada suhu TH, kemudian cold reservoir berada pada suhu TC. Kemudian ada sejumlah panas karena terjadinya perbedaan suhu antara TH dan TC. Ada sejumlah panas yang mengalir dari suhu yang lebih tinggi yaitu TH ke suhu TC yang lebih rendah. Nah, karena adanya pelepasan panas dan juga penerimaan panas di sini, maka akan terjadi perubahan entropi baik pada reservoir panasnya maupun juga pada reservoir dinginnya. Pada reservoir panas akan mengalami penurunan entropi karena ada panas yang dilepaskan sebesar Q, di mana perubahan entropinya dituliskan sebagai minus Q dibagi dengan TH atau suhu hot reservoirnya. Sedangkan di reservoir dingin, karena menerima panas, maka terjadi kenaikan entropi yang besarnya adalah delta S sama dengan Q dibanding dengan TC. Sehingga kalau kita evaluasi secara keseluruhan, maka perubahan entropi yang terjadi pada sistem adalah delta S total sama dengan delta S yang terjadi pada hot reservoir ditambah dengan delta S yang terjadi pada cold reservoir. Kemudian kita masukkan besaran-besarannya. Di sini sama dengan minus Q per TH ditambah dengan Q per TC. Kemudian dua suku ini memiliki kesamaan yaitu Q, sehingga kita faktorkan. Kemudian kita tuliskan dalam bentuk demikian: delta S total atau perubahan entropi total sama dengan Q panas yang mengalir dikalikan dengan TH min TC dibagi dengan TH kali TC. Kemudian jika TH lebih besar dari TC, ini adalah untuk kasus yang umumnya kita temukan, maka berdasarkan persamaan ini kita dapatkan bahwa delta S total nilainya akan bernilai positif karena TH lebih tinggi dari TC. Kita lihat dari persamaan yang bagian atas ini. Ini berlaku untuk proses perpindahan panas yang berlangsung secara irreversible atau tidak babat balik. Sedangkan untuk kasus-kasus yang adiabatik reversible, di mana suhu TH atau suhu panasnya, suhu reservoir panasnya mendekati dengan suhu reservoir dinginnya, maka berdasarkan persamaan ini delta S totalnya akan mendekati nilai 0. Jadi dari dua persamaan ini kalau kita jadikan satu, maka akan kita dapatkan bentuk persamaan matematik, yaitu delta S total akan selalu lebih besar atau sama dengan 0. Lebih besar dengan 0 jika prosesnya adalah irreversible, sedangkan nilai delta S total nilainya mendekati 0 kalau berlangsung secara adiabatik reversible. Dari persamaan ini akan kita lihat bahwa semua proses yang terjadi di alam mesti akan selalu diikuti dengan kenaikan entropi. Contoh yang lain ketika kita membahas prinsip kenaikan entropi adalah sebagai berikut. Kita tinjau suatu siklus tertutup dari A ke B, kemudian kembali lagi ke A. Tetapi di sini dilakukan dengan cara yang sedikit berbeda. Dari A ke B, prosesnya adalah proses yang irreversible adiabatik, sedangkan dari B ke A itu dilakukan secara reversible. Sehingga di sini selama proses terjadinya proses yang reversible dari titik B ke titik A, maka delta S-nya adalah entropi di titik A dikurangi dengan entropi di titik B, atau entropi akhir dikurangi dengan entropi awal, sama dengan integral tertutup dari B ke A dari dq reversible per T. Kemudian
secara total, secara keseluruhan prosesnya berdasarkan hukum pertama termodinamika kita berlakukan di sini, yaitu delta U atau perubahan energi dalam sama dengan Q dikurangi dengan W. Nah, Q di sini merupakan Q total yang merupakan jumlahan dari proses yang pertama dan proses yang kedua. Karena proses yang pertama ini adalah proses yang berlangsung secara adiabatik, jadi Q-nya sama dengan 0, maka Q total akan sama dengan Q yang dilakukan pada proses yang kedua, yaitu Q reversible. Sedangkan W totalnya ini merupakan jumlahan dari kerja yang berlangsung dari A ke B dan kerja yang kedua yaitu dari B ke A, di mana untuk kerja yang pertama ini sifatnya irreversible, sedangkan kerja yang kedua sifatnya reversible. Sehingga di sini karena prosesnya berlangsung tertutup atau siklus tertutup, maka delta U-nya sama dengan 0 karena dari titik A kembali lagi ke titik A, sehingga delta U-nya sama dengan 0. Sehingga persamaan ini bisa kita tuliskan dalam bentuk demikian. W total yang merupakan jumlahan dari W irreversible dan W reversible nilainya sama dengan Q reversible, ya, karena yang Q irreversible-nya sama dengan 0 atau sama dengan integral dari dQ reversible. Kemudian kita lihat dari gambar sebelumnya bahwa Q reversible itu nilainya negatif. Karena apa? Karena proses dari B ke A, ini proses dari B ke A ini adalah proses yang berlangsung secara compression atau penekanan, sehingga nilai dari Q-nya itu bernilai negatif. Sehingga dari persamaan perubahan entropinya, delta S reversible, entropi akhir dikurangi dengan entropi awal sama dengan integral dQ reversible per T, nilainya akan bernilai negatif. Karena apa? Karena dQ reversible-nya akan negatif. Kemudian kalau kita kembalikan ke sini, maka nilai delta S reversible akan bernilai negatif jika suku yang kedua, yaitu entropi di titik B, itu nilainya lebih besar daripada entropi di titik A. Ya, ini adalah kesimpulannya. Sehingga dengan demikian, untuk proses yang irreversible adiabatik, maka perubahan entropi totalnya dari titik A ke titik B tadi, delta S totalnya adalah entropi akhir dikurangi entropi awal, nilainya akan sama dengan 0, ya. Nah, ini kita lihat dari persamaan ini. Sehingga secara keseluruhan dari siklus tadi bisa kita buktikan bahwa perubahan entropi total nilainya akan lebih besar atau sama dengan 0. Dan ini merupakan mathematical statement dari hukum termodinamika yang kedua. Berikutnya kita coba lihat contoh 5.4, di mana di sini ada sebuah katakanlah bola dari baja dengan CP 0,5 kJ per kilogram Kelvin, beratnya 40 kg, bersuhu awal adalah 450 derajat Celcius, kemudian didinginkan secara cepat dengan menggunakan 150 kg minyak dengan CP 2,5 kJ per kilogram pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi bola bajanya tadi dicelupkan di dalam minyak. Kemudian jika dianggap tidak ada panas yang hilang ke lingkungan, maka kita diminta untuk menghitung berapa perubahan entropi yang terjadi pada yang pertama bola bajanya, kemudian yang kedua adalah pada minyaknya, kemudian yang ketiga adalah perubahan entropi totalnya. Oke, sekarang kita selesaikan. Untuk bisa menyelesaikan entropi di sini, maka pertama-tama kita harus mencari berapa suhu kesetimbangan yang terjadi. Dalam hal ini suhu ketika bola bajanya tadi sudah mencapai kesetimbangan dengan minyaknya. Kita terapkan hukum kekekalan energi, ya, neraca panas di sini, bahwa panas yang dilepaskan oleh bola baja sama dengan panas yang diterima oleh minyaknya. Nah, ini kita lihat di sini, ini adalah neraca panasnya.
M kalikan CP kalikan delta T. Ini juga sama, M kalikan CP kali delta T sama dengan 0 ya. Sehingga di sini dengan menggunakan persamaan aljabar biasa akan bisa kita dapatkan bahwa suhu akhir dari campuran dari air dan juga bola bajanya adalah 46,52 derajat Celcius. Nah, dengan demikian kalau suhunya sudah kita ketahui, maka sekarang kita bisa menghitung berapa perubahan entropi dari masing-masing. Yang pertama adalah perubahan entropi dari bola bajanya. Delta S sama dengan integral dari dq per T. Kemudian dq-nya adalah kita substitusi dengan M CP kalikan dt. M-nya adalah M bola baja, CP-nya adalah CP untuk bola baja. Maka di dalam hal ini untuk penyederhanaan CP-nya kita anggap konstan, sehingga M kalikan CP bisa kita keluarkan dari integral, sehingga hasil integrasi dari persamaan ini adalah M kalikan CP kalikan ln T2 per T1. T2 adalah suhu akhir, T1 adalah suhu awal ya. Dan ingat, untuk memasukkan temperatur di sini dilakukan dengan menggunakan temperatur mutlak, biasanya Kelvin ya. Sehingga dengan demikian kita masukkan dalam angka-angkanya, M-nya 40, CP-nya 0,5, ln 27,15 tambah 46,52 per 273,15 tambah 450. Didapatkan perubahan entropi untuk bola baja adalah minus 16,33 kJ per Kelvin. Kemudian dengan cara yang sama kita juga hitung perubahan entropi untuk minyaknya. Persamaannya juga sama, yaitu M kalikan CP ln T2 per T1 ya. M-nya 150, CP-nya adalah 2,5, ini dianggap konstan. Kemudian ln suhu akhir dibagi dengan suhu awal ya. Dan kita dapatkan perubahan entropinya adalah 26,13 kJ per Kelvin. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, berapa perubahan entropi totalnya? Kita dapatkan dengan cara menjumlahkan perubahan entropi yang terjadi pada bola baja, yaitu minus 16,33, dengan perubahan entropi yang terjadi pada minyak, yaitu 26,13. Di sini akan kita dapatkan nilainya adalah 9,8 kJ per Kelvin. Dari sini akan kita dapatkan bahwa ternyata memang benar bahwa perubahan entropi dari suatu proses mesti nilainya akan selalu lebih besar atau sama dengan 0. Demikian yang bisa kita pelajari untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.